Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai studi kelayakan usaha Fitmeal. Dari aspek pasar, Fitmeal menargetkan pelajar yang tinggal di kos dan ingin makan sehat meskipun punya anggaran terbatas. Peluangnya besar karena tren hidup sehat dan kesadaran gizi di kalangan pelajar terus meningkat. Dari aspek pemasaran, Fitmeal menawarkan rekomendasi menu sehat, mudah diolah, serta ramah di kantong. Kami menyediakan informasi gizi, estimasi harga bahan, dan konsultasi dengan ahli gizi. Distribusi dilakukan lewat aplikasi Android, media sosial, serta web resmi. Kami juga menjaga hubungan dengan pengguna lewat fitur interaktif pengingat jadwal makan dan konten premium. Untuk promosi, kami memanfaatkan media sosial, kolaborasi dengan komunitas dan brand catering sehat. Aspek teknis dan operasional. Aspek teknis yang A, jenis usaha. Layanan makanan sehat siap saji dengan menu terukur gizi dan kalori. Produk utama, paket makanan seperti breakfast, lunch, dan dinner untuk diet sehat dan gaya hidup aktif. Yang C, kapasitas produk awal. Kurang lebih 50-200 box per hari. D, lokasi dan produksi. Dapur yang bersertifikat higienis dengan sistem alur satu arah. Yang E, peralatan utama. Kompor industri, oven, steamer, blade chiller, kulkas, meja tenis, dan mesin sealer. Yang F, standar keamanan pangan. Mengacu pada prinsip HACCP dengan pengadilan suhu, sanitasi, dan pencatatan mutu harian. Yang G, pengemasan. Wadah ramah lingkungan, label nutrisi, tanggal produksi, dan instruksi penyajian. Aspek operasional. Yang A, alur kerja. Pertama, persiapan bahan. Kedua, masak. Ketiga, pendingin. Keempat, pengemasan. Kelima, pemeriksaan mutu. Keenam, pengiriman. Yang B, jam operasional. Produksi pagi pukul 4:30 sampai 12 siang. Dan pengirimannya siang jam 10:30 sampai jam 3 sore. Yang C, struktur tim. Ada health chef atau kitchen manager. Kedua, staf dapur dan packing. Ketiga, quality control. Keempat, admin persediaan. Kelima, tim distribusi atau driver. Yang D, sistem pengadaan bahan. Pertama, pemasok tetap protein, sayur, dan bahan kering lainnya. Yang kedua, sistem FIFO dan safety stock 1-3 hari. Yang berikutnya E, pengiriman menggunakan cold box dan ice pack agar suhu makanan tetap aman. Yang F, pengemasan melalui website, WA, dan platform digital. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Pada aspek keuangan, kita menganalisis biaya awal yang diperlukan dalam menjalankan usaha bisnis sebelum beroperasi. Misalkan seperti biaya dapur, renovasi, atau biaya servis. Diestimasikan dalam usaha ini sekitar 100 juta. Dan untuk menutupi biaya awal, kita perlu adanya modal. Modal ini dapat diperoleh dari modal pribadi, atau investasi teman keluarga, atau mungkin pinjaman dari usaha lain. Kemudian kita lakukan proyeksi keuntungan yang diperoleh apabila usaha ini dijalankan dengan mengurangkan biaya pendapatan pada bulanan dikurang dengan biaya operasional bulanan. Jika misalkan proyeksi keuntungan meningkat sekitar 10-15%, maka usaha Fitmeal dinyatakan layak secara finansial. Agar usaha tetap berkelanjutan, kita perlukan adanya strategi keuangan ke depan, seperti meningkatkan jumlah pelanggan atau mungkin menjalin kerjasama dengan pihak lain yang berkaitan bidang di usaha kita ini, misalkan seperti bekerja sama dengan gym, klinik gizi, atau influencer kesehatan. Kemudian pada aspek sumber daya manusia dan juga manajemen. Di aspek SDM, adanya penciptaan lapangan kerja, yaitu seperti tim ahli gizi, tim konten kreatif, dan tim pengembang aplikasi atau tim marketing dan partnership. Kemudian, gimana cara mengelola SDM tersebut? Kita bisa lakukan pelatihan rutin, evaluasi kinerja setiap 2 bulan, mendorong kolaborasi dan pemberian intensif. Manajemen, ini mungkin melalui proyek online, bisa menjalin komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Kemudian target pengembangan yang bisa dilihat secara real time, data dan dokumen tersentralisasi. Selanjutnya kita bahas terkait dengan aspek hukum dan lingkungan. Yang pertama, aspek hukum. Fitmeal harus memenuhi syarat hukum seperti NIB atau nomor induk berusaha, NPWP, izin PIRT atau BPOM, sertifikat halal. Merek dagang Fitmeal sebaiknya didaftarkan ke DJKI juga ada, serta izin hygiene sanitasi dan dari Dinas Kesehatan. Lalu, berbicara tentang risiko finansial dan keberlanjutan, dampak lingkungan yang mungkin timbul adalah limbah organik dan sisa bahan makanan, serta bagaimana cara upaya pengelolaan lingkungan, yakni mengelola limbah menjadi kompos, serta menggunakan kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya kita berbicara tentang aspek resiko, di mana dibagi menjadi 2, yakni resiko teknologi dan pengembangan. Di mana aplikasi ini beresiko mengalami kegagalan teknis, seperti bug, yang mengganggu fungsi utama atau perhitungan nutrisi yang tidak akurat. Lalu selanjutnya terdapat juga risiko finansial dan keberlanjutan, di mana risiko terbesar adalah inflasi harga bahan baku.
Jika harga bahan utama naik signifikan, janji utama aplikasi yakni hemat akan hilang serta membuat pengguna kecewa dan beralih dari aplikasi ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan juga kesempatan yang telah diberikan. Kami siap berkolaborasi untuk mewujudkan visi Fitmail bersama Anda. Selanjutnya mengenai bisnis plan yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai ringkasan eksekutif dan juga model bisnis atau lean canvas. Poin pertama, pernyataan masalah dan solusi singkat. Mahasiswa yang tinggal di kos seringkali mengalami kesulitan dalam menjaga pola makan yang sehat, dikarenakan keterbatasan waktu, alat memasak, dan anggaran yang terbatas. Namun, Fitmail hadir sebagai solusi yang berbasis aplikasi yang menyediakan panduan menu sehat, hemat, dan juga mudah diolah. Dilengkapi dengan informasi terkait gizi, estimasi harga bahan, serta fitur konsultasi dengan para ahli gizi. Poin kedua, model pendapatan dan ukuran pasar. Fitmail menerapkan model pendapatan berbasis konten premium, seperti pada konsultasi ahli gizi yang berbayar, fitur eksklusif kalkulator gizi, serta kerjasama promosi dengan brand catering sehat. Selain itu, potensi yang sangat besar di tren gaya hidup yang sehat di kalangan mahasiswa dan pelajar terus meningkat, dengan target awal 50 pelanggan harian dan dengan potensi ekspansi melalui aplikasi mobile dan media sosial. Fitmail menargetkan pertumbuhan pengguna mahasiswa aktif di tahun pertama. Usaha ini membutuhkan modal usaha sebesar 100 juta rupiah yang dialokasikan untuk sewa dapur dan renovasi, pembelian alat dapur, biaya operasional, serta marketing, dan juga gaji karyawan dan juga kegiatan promosi digital. Tim inti Fitmail ini terdiri dari ahli gizi, tim pengembang aplikasi, tim konten, marketing, dan juga tim operasional dapur. Nantinya, tim ini akan saling berkolaborasi untuk peningkatan produk dan juga layanan. Dalam tahun pertama, Fitmail akan menargetkan beberapa langkah yang berfokus pada validasi ide dan juga pembangunan dasar usaha. Kemudian nantinya setelah mendapatkan umpan balik dan juga perbaikan produk, Fitmail akan mengalokasikan untuk pengembangan versi aplikasi dan juga memperluas jangkauan pasar sehingga menjalin kerjasama juga dengan berbagai pasar maupun komunitas. Di sini kami akan menjelaskan mengenai lean canvas dari bisnis kami yaitu Fitmail. Yang pertama ada masalah atau problem, di mana bisnis ini dilatar belakangi karena adanya pekerja kantoran yang muda serta mahasiswa yang masih sangat kesulitan menjaga pola makan yang sehat dikarenakan waktu yang terbatas dan harga makanan sehat yang tergolong cukup mahal. Yang kedua ada customer segment, di mana customer segment pada bisnis kami ini ialah pekerja muda atau mahasiswa yang berusia di range 20-35 tahun dengan kepedulian untuk memulai hidup sehat. Yang ketiga ada unique value proposition, yang dimana pada bisnis kami ini menyediakan makanan bergizi yang sehat dengan layanan pengantaran yang cepat. Yang keempat ada solution, yang dimana menawarkan paket harian fit meal dengan berbasis kalori seimbang serta dapat dipesan melalui aplikasi dan dapat diantarkan langsung ke lokasi pemesan. Yang kelima ada channel atau saluran distribusi yang meliputi WhatsApp Business, GrabFood, GoFood, serta website dari Fitmail itu sendiri. Selanjutnya ada revenue streams atau sumber pendapatan, di mana penjualan per box serta paket mingguan atau bulanan. Selanjutnya ada cost structure atau struktur biaya, di mana biaya bahan baku, kemasan ramah lingkungan, gaji chef dan kurir, serta sewa dapur dan juga biaya promosi digital. Selanjutnya ada key metrics atau indikator keberhasilan. Jadi jumlah pelanggan tetap, tingkat pemesanan ulang atau repeat order, serta margin keuntungan bulanan. Dan terakhir ada unfair advantage, di mana keunggulan sulit ditiru, juga resep eksklusif dari ahli gizi, serta kolaborasi khusus dengan supplier sayuran organik lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.